Baik sahabat mancing, di video kali ini agak sedikit berbeda. Jadi video kali ini akan menjawab pertanyaan sahabat mancing yang sudah lama sekali yang pernah ditanyakan tentang channel Rio Kampung. Yang pertama yang ditanyakan adalah bagaimana sih caranya agar bisa membuat channel mancing seperti yang saya buat. Jadi kalau menjawab pertanyaan ini sih akan panjang ya kalau saya jawab secara detail. Tapi yang pasti channel ini saya bangun di tahun yang lalu ya. Artinya saya pernah membangun sebuah channel lama yang dulunya mungkin sahabat mancing sudah tahu. Itu dulu channel pertama sempat hilang karena satu dan lain hal, dan saya sudah ceritakan di awal video di channel ini, sahabat mancing. Kemudian kalau menurut saya, membangun sebuah channel mancing ataupun channel yang lain itu yang diperlukan adalah ketekunan menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membangun sebuah image dalam channel kita tentang diri kita sendiri. Artinya kita harus mempunyai ciri khas agar orang bisa melihat channel ini, oh ini channelnya Rio Kampung, oh ini channelnya ini. Ada ciri khas dalam setiap channel yang kita bangun. Misalnya saja kalau saya mempunyai ciri khas setelah mancing itu, setelah dapat ikan, saya bilang kita cari lagi. Kemudian ada juga salam satu sobi, dan sebutan untuk yang menonton itu adalah sahabat mancing. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kalau secara teknik ya, ini kemarin sempat ada yang menanyakan bagaimana apakah dengan modal handphone itu kita bisa membuat channel YouTube? Saya rasa bisa, hanya saja kalau kita menggunakan handphone itu butuh banyak teknik ya di sana, mulai dari pengambilan gambar, pemilihan handphone yang sesuai meskipun tidak mahal. Saya juga dulu awalnya menggunakan handphone yang tidak terlalu mahal untuk melakukan ataupun mengambil video, kemudian saya edit dan lain sebagainya. Itu ada juga yang menggunakan handphone. Jadi tetap masih bisa kita menggunakan handphone untuk nge-YouTube ya, atau untuk istilahnya menjadi YouTuber seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang terpenting adalah mengenai teknik upload atau kita mempelajari algoritma YouTube. Jadi kita tidak semata-mata mengupload video kemudian tanpa mengetahui tekniknya. Itu penting. Karena sebagus apapun video yang kita buat, sebagus apapun konten yang kita create, tapi tanpa memahami algoritma, tanpa memahami bagaimana cara mengupload yang benar, saya rasa itu juga nantinya kurang direkomendasikan. Kemudian yang berikutnya adalah yang terpenting itu tekun ataupun continue atau terus-terusan kita mengupload. Jadi kalau hanya mengandalkan 1-2 video itu luar biasa kalau bisa, karena kita bukan artis ya. Mungkin kalau artis yang sudah dikenal mungkin 1-2 video oke lah. Tapi kalau kita yang belum dikenal oleh siapapun, kita membutuhkan banyak video untuk kita upload agar nantinya video tersebut bisa dilihat, bisa direkomendasikan dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya pertanyaan yang ini agak sensitif nih pertanyaan ya sebenarnya ya. Jadi banyak yang menanyakan berapa sih gaji saya sebagai YouTuber pemula ya, bisa dikatakan seperti itu, ataupun yang sudah pernah mendapatkan hasil dari YouTube. Oke, kalau mengenai hasil kita akan coba langsung cek saja komputer ya sobat mancing ya. Baik sobat mancing, ini adalah satu hal yang mungkin tidak semua orang ya, atau tidak semua YouTuber yang mau untuk memperlihat gajinya ya. Tapi ya untuk sahabat mancing, saya akan coba perlihatkan secara rinci agar bisa menjadi motivasi lah untuk sahabat mancing. Bukannya saya ingin pamer dan lain sebagainya, tentu saja tidak, karena ini juga banyak pertanyaan yang muncul. Oke, langsung saja kita lihat. Baik sahabat mancing, ini sebelum kita melihat gaji saya yang sebenarnya, ada baiknya kalau kita melihat rincian ataupun perkiraan dari sebuah website yang bernama Social Blade, karena dengan ini saya mudah untuk menjelaskan sahabat mancing ya. Kita langsung saja ketik Social Blade, lalu akan muncul tampilan seperti ini.
di website Social Blade-nya. Kita tinggal mengetikkan nama yang akan kita cek ya. Ini saya langsung saja ke channel saya sendiri. Jadi nanti akan saya bandingkan dengan hasil aslinya ya. Jadi dengan seperti ini kita akan lebih mudah untuk memahami Sobat Mancing. Oke, setelah terlihat seperti ini, kita akan langsung ke select channelnya saja. Bisa mengklik di sini atau di sini. Nah, maka akan terlihat di sini channel saya, di mana rinciannya di sini uploadnya saya sudah mengupload 171 video. Kemudian di sini subscribernya sudah 86,3 ribu. Kemudian jumlah keseluruhan video yang sudah ditonton itu ada 14.028.610 views. Kemudian country ataupun negara Indonesia. Channel tipenya saya dulu memilih entertain. Kemudian saya sudah meng-create-nya dari tahun 2018 ya, di bulan November. Oke, tanggal 1 November di 2018 untuk meng-create channel ini. Nah, kemudian di sini terlihat ranking ya, perankingan. Ini perankingan memang dari Social Blade sendiri. Ini angka-angkanya ya tentu saja jauh ya, karena saya juga masih termasuk YouTuber pemula yang belum 100.000 subscribernya. Kemudian di sini country rank-nya atau ya perankingan lah, ini intinya Sobat Mancing ya. Nah, kemudian ini nih yang penting nih Sobat Mancing. Ini adalah estimasi penghasilan saya dalam 1 bulan. $251 sampai dengan $4.000. Luar biasa ya, $4.000 banyak sekali. Tapi yang pasti ini hanya perkiraan. Dan ini yang perlu diperhatikan adalah bagian yang awal ya. Yang ini, yang 251 ini Sobat Mancing, ini adalah perkiraan bulanan yang kita dapat dari viewers dan iklan yang tampil di halaman video kita, itu dari negara kita sendiri atau negara-negara Asia ataupun yang nilai iklannya itu kecil Sobat Mancing. Nah, kemudian untuk bagian yang sampai dengan $4.000 ini adalah negara lain yang melihat video kita. Jadi nilai dari iklan mereka jauh lebih besar. Nah, kita sendiri tidak paham tentang itu. Saya sendiri kurang paham sebenarnya Sobat Mancing ya. Mungkin karena terlalu banyak YouTuber juga atau bagaimana. Yang pasti nilai iklan di negara kita lebih kecil dari negara di Eropa, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang akan terlihat di sini adalah perhitungan harian ya. Jadi di sini di tanggal 10 bulan 11 itu ini ada date, itu adalah tanggalnya. Kemudian tanggal 10 bulan 11 ini saya langsung saja contohkan. Kemudian yang berikutnya itu adalah ini 200 plus 200 ini adalah penambahan subscriber dalam hari itu. Kemudian 84,7 adalah jumlah subscriber totalnya. Lalu 52.331 itu adalah jumlah views videonya. Kemudian yang 13 juta ini adalah jumlah views keseluruhannya untuk hari itu. Dan ini adalah estimasi ataupun penghasilan saya dalam sehari, $13 sampai dengan $209 untuk hari itu. Oke, saja detail ke paling bawah ya. Kita langsung ke paling bawah. Jadi untuk hari tanggal 23 hari ini, di mana video ini saya upload, itu penambahan subscriber itu 100, kemudian subscribernya 86,3, kemudian 30.000 sekian itu jumlah viewsnya, dan jumlah views totalnya itu 14 juta untuk hari ini. Dan penghasilannya adalah $8 sampai dengan $120. Oke, ini langsung saja. Ini akan saya bandingkan dengan aslinya. Nah, di sini akan terlihat. Di sini perkiraannya adalah ya tanggal 19 itu penghasilan aslinya $17,04. Sementara kalau di tanggal 19 di Social Blade itu adalah 10 sampai dengan 159. Jadi di sini perkiraannya tuh hampir tepat. Artinya ketika $10 itu memang dari Indonesia, itu $7 itu bisa jadi dari
video saya ditonton oleh yang di luar sana yang nilai iklannya lebih tinggi seperti itu. Kemudian di tanggal 20 itu di Social Blade itu terlihat hasilnya itu $9, sementara di kenyataannya saya mendapatkan $14 pada hari itu, tanggal 20 ya, 14,42. Jadi tetap seperti itu, perkiraannya $9 itu mungkin perkiraannya $9 itu dari Indonesia atau jumlah iklan yang di Indonesia, jumlah tontonannya. Kemudian yang selebihnya itu dari luar ataupun dari luar negeri kita ya yang menonton, artinya nilai iklannya lebih tinggi. Dan di tanggal 21 sama hampir $14. Di 21 di Social Blade juga itu $8. Kemudian di tanggal 22 itu $13, sementara di Social Blade itu terlihat $5. Jadi perkiraannya seperti itu. Nah, setelah ini dijumlahkan, kalau Social Blade ini sudah transparan sekali. Nah, kemudian untuk bulanannya sendiri itu di sini terlihat di Social Blade itu sekitar 251 ya, sahabat mancing, yang diperkirakan oleh Social Blade. Kemudian di YouTube-nya sendiri di bulan November itu ini yang mana pendapatan bulan November itu adalah video-video bulan Oktober itu mendapatkan $373. Artinya 251 perkiraan dapatnya 373. Baik, jadi seperti itu sahabat mancing, sudah sangat transparan. Ini kalau masalah jumlah besar atau kecil, saya tetap bersyukur dengan apa yang sudah saya dapat karena perjuangannya juga cukup panjang ini sahabat mancing ya. Jadi sudah sangat transparan dan saya sudah menjawab pertanyaan dari sahabat mancing semua. Jadi sahabat mancing, itu tadi penjelasan saya. Tapi yang pasti bayaran ini tidak langsung kita dapatkan ya. Jadi ada banyak sekali proses bagaimana channel ini bisa dimonetisasi atau dimonetize, bagaimana channel ini nanti dibayar, dan bagaimana cara kita untuk terus mengembangkan channel ini sehingga benar-benar menjadi YouTube partner yang bisa dipasangkan iklan di channel kita. Jadi sahabat mancing, tentu saya tidak bisa menjelaskan di channel Riu Kampung. Jadi untuk hal ini saya mencoba akan berbagi di channel saya yang satu lagi, yaitu channel YouTubers Corner Indonesia, di mana saya akan membahas banyak sekali di sana tentang bagaimana cara kita membuat channel YouTube, alat apa saja yang digunakan, strategi apa saja yang kita gunakan, sesuai dengan sedikit pengalaman saya ya, yang sudah saya terapkan di channel Riu Kampung. Jadi sobat mancing, tonton terus video-video saya di channel Riu Kampung untuk mancing dan teknik mancing dan lain sebagainya. Dan untuk bagaimana membangun channel, sahabat mancing bisa melihat di channel YouTuber Corner Indonesia, di channel saya satunya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.